monitor Abah Anton yang sudah ada di room, ada Abah Anton. Kalau Farhan masih belum. BA9 saya nggak lihat ada di-share ke grup nasionalnya. Kalau BA10 sudah. Bah, tanggung jawab. Padahal yang punya akun BA9 nih ya. Kalau BA10 sudah tiap hari. Nah, mulai dari kemarin, pagi hari ini barusan juga di-share. BA9 sepi. Kasihan nanti nggak ada yang mau ta'aruf sama Pak Anton ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat hidayah, maunah, waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun masih virtual karena PPKM darurat diperpanjang sampai tanggal 9. Ini tak lain tak bukan adalah nikmat dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Agung, pemimpin idola sepanjang masa yang oleh Michael Hurt itu ditulis sebagai orang pertama dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Semoga kelak kita bisa berjumpa dengan beliau, mengikuti majelis-majelis beliau dan ya masuk ke jannahnya. Amin. Baik, agenda kita pada sore hari ini adalah santai saja. Memang ini sharing dengan siapa ya? Dengan awardee LPDP ya yang sudah lolos bahkan sudah ongoing sekarang kuliah. Acara ini dipersembahkan oleh beasiswa aktivis Nusantara wilayah Malang karena narasumbernya adalah penerima manfaat beasiswa aktivis Nusantara. Tapi saya yakin mungkin peserta bisa saja di luar circle-nya Bakti Nusa atau Yulit, bisa di luar itu. Nah, silakan monggo bergabung karena ini untuk umum saja. Nah, sebelum kita memulai, karena narasumbernya juga sudah hadir, kita bersama-sama ya, bagi yang muslim bisa mengikuti berdoa bersama saya, bagi yang non-muslim mungkin bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Semoga ilmu yang kita dapat sore hari ini bermanfaat, tidak hanya mungkin nanti mengantarkan kita mendapatkan beasiswa LPDP, baik di dalam atau luar negeri, tapi juga bisa menjadi pemberat amal-amal kita, termasuk yang minjemi Zoom-nya ini, termasuk yang menjadi narasumber, dan semua yang hadir, ini nanti bisa mendapatkan ganjaran, ya, karena ini menuntut ilmu, ya, ini untuk yang baik, ya, mendapatkan balasan di surga nanti, amin. Baik, sebelum masuk mungkin perkenalan ya, tak kenal maka ta'arufan, gitu. Proses standarnya kan seperti itu ya. Nah, mohon maaf, tadi saya agak bermasalah di jaringan ya, jadi telat 2 menit, 15.30 seharusnya. Jadi perkenalan dulu, saya moderator yang akan memandu acara ini. Mas dan Mbak, Bapak Ibu, jika mungkin memang ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom chat di Zoom ini atau nanti langsung open mic ya, begitu sesi tanya jawab. Kalau sedang berlangsung materi, menurut hemat saya mohon untuk tidak diinterupsi. Jadi kalau mungkin wah keinget nih, wah ini jangan-jangan CV-nya nanti saya salah nih, saya mau daftar LPDP. Ini kan sudah dibuka ya LPDP gelombang 2. Nah, kalau takut lupa nanti monggo untuk ditulis dulu di kolom chat. Nah, nanti begitu sudah selesai sesi pemaparan dan sumber, nanti boleh kemudian dilanjut. Saya Solahuddin Al-Fatih, manajer beasiswa aktivis Nusantara wilayah Malang. Saya alumni LPDP dalam negeri, persiapan keberangkatan angkatan ke-44.
tahun 2015, jadi 6 tahun yang lalu. Nah, yang akan menjadi narasumber kita pada sore hari ini yang akan sharing-sharing semua ini ya. Qadarullah yang ada ya cowok semua ini yang baru dapat di Malang. Nah, ada Anton Agustiawan, beliau adalah alumni dari Universitas Negeri Malang, bukan Universitas depannya Matos ya. Nah, saat ini sedang menempuh studi S2 di dalam negeri ya di Kota Gudeg. Nah, nanti bisa tanya-tanya kalau yang pengen LPDP dalam negeri. Saya tak dalam negeri saja karena jurusan saya pendidikan bahasa Indonesia. Nggak perlu ke luar negeri. Wong mbahnya bahasa Indonesia itu orang Indonesia kok. Nah, misalkan seperti itu bisa tanya ke Anton ya. Kita panggil Abah ya, Abah Anton karena dulu ada wali kota namanya Abah Anton. Kemudian ya yang kedua akan disambung oleh Muhammad Farhan, ini baru lolos gelombang atau batch yang pertama LPDP tahun ini. Nah, ini kalau dari sejarahnya adalah alumni dari Universitas Brawijaya yang juga beramanah menjadi Presiden Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Brawijaya tahun 2020 yang lalu. Ya, alhamdulillah kalau Farhan ini lolosnya di luar negeri, kampusnya University of Edinburgh. Jadi kalau saya tidak salah mengikuti jejaknya nanti bisa di cross check ya. Awalnya terkendala oleh IELTS, kemudian oleh beasiswa aktivis Nusantara diadakan program ADP, alhamdulillah Farhan ini jadi dapat 7 ya overall score IELTS-nya. Jadi alhamdulillah langsung begitu dapat 7, Edinburgh sudah lolos. Dan kalau saya tidak salah lagi, sebenarnya selain di Edinburgh, Farhan ini juga sudah dapat LOE di York kalau nggak salah, University of York. UCL sih. UCL juga, kemudian di Universitas Birmingham. Jadi ya sekitaran Inggris semua. Ternyata yang ditulis untuk daftar LPDP di Edinburgh dan alhamdulillah sudah lolos. Nanti kita tanya-tanya gimana sih gitu. Karena katanya justru kalau ke luar negeri wawancaranya malah nggak diajak pakai bahasa Inggris. Yang dalam negeri kayak apa? Anton ini kayaknya pas wawancara LPDP diajak ngomong pakai bahasa Inggris ya. Saya dulu juga gitu ya. Cuma bisa yes gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar, kesempatan pertama saya berikan kepada senior dulu yang sudah ada di room ini. Ya, kelihatan ya dari mukanya sudah seksi ya, seket siji. Enggak ya? Parah. Diet. Sinyal saya aman nih Mas. Apa? Keluar Oh, masuk. bagus. Fotonya Videonya bening, kok wajahnya cerah, ya. Mas. Cuma ini kok nggak kelihatan wajahnya ini sekarang. Nah ini nggak kelihatan ya video Mas juga kelihatan nggak pada sudah open. Tapi kalau suara oke. Okay. Nah kalau videonya nyala hidup gitu ya. Nyala mati ya, kalau nyala hidup sama. Oke, baik. Kesempatan pertama saya berikan ke Abah Anton. Silahkan mau sharing ngobrol aja boleh, mau sharing PPT boleh. Based on pengalaman saja. Silakan, monggo. Iya. Terima kasih Mas Fatih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Mas ini jujur saya nggak nyiapin apa-apa loh Mas, nggak nyiapin PPT dan seterusnya karena memang rencana saya itu malah justru Farhan sesi 1 karena saya sudah 2019 sudah yang lalu lah. Mungkin sistemnya beda atau bagaimana. Jadi niat saya itu cuman sesi 2 nambahin Farhan lah sedikit-sedikit gitu nanti. Ternyata disuruh duluan. Ada apa? Kalau mungkin masih ada portofolio dulu sempat daftar apa CV atau esai atau apa mungkin nanti itu yang bisa ditampilkan kalau masih ada atau bahkan kalau lembaran web saat login itu masih ada mungkin bisa ditunjukkan untuk merasakan aroma gitu ya. Kalau punya saya sudah lupa saya username sama password login LPDP saya. Jadi nggak bisa saya tunjukkan. Mungkin tapi kalau enggak ya dimulai sambil cerita aja, sambil dicari mungkin nanti ini esainya, ini proposal studinya gitu atau proposal tesisnya misalkan. Monggo Mas. Baik. Sambil saya cari bentar Mas. Iya, oke. Karena Farhan belum masuk ini nih Mas ya? Apa? Farhan belum masuk. Bentar saya cari sebentar Mas. Belum. Halo Farhan, monitor? Belum. Kayaknya perlu ada yang menghubungi ya. Telat Mas. Iya, nggak ada kok di
Di sini enggak ada. Jadi Sholat. nanti Jal, sholat. Iya masih baru Lagi sholat dia. Oh, masih sholat. Sholat. Ya. Kan di Banten. Ya, jangan mendengarkan ini nanti sholat jawab gitu. Ya saya kan berbahaya ya. Oke Mas, ini udah ketemu deh. Oke, sip. Saya share dulu deh. Sudah jadi co-host ya? Bisa. Udah. Bisa. Siap. Ya, oke. Ya kalau Ya, boleh nggak cuma di-share sih. Nanti kalau bisa dibagi kalau diizinkan. Oh ya nggak apa-apa. Siap. Oke, Untuk coba teman-teman boleh semua. Oke. Ya mungkin untuk ngawali sebentar mungkin ya teman-teman. Jadi karena saya itu lulus 2019, terus ngambilnya 2020. Jadi kemarin setelah tanya Farhan ternyata ada beberapa penyesuaian gitu ya di tahun seleksi 2021 ini, termasuk kemarin ada TWK seingat saya itu. Karena teman saya juga ada tanya-tanya juga kan ke saya. Ternyata seleksinya ada seleksi. Kalau pertamanya itu hampir sama, ada IC, ada rencana studi, proposal studi, terus rekomendasi itu ada, terus nanti sertifikat bahasa Inggris TOEFL atau IELTS itu ada. Nah, yang di seleksi substansi, seingat saya itu ada 2 kemarin. Saya dapat infonya dari Mas Raffi, itu juga dari Mapes UPI juga. Ada seleksi tes substansi akademik sama seleksi TWK, ada tambahan ya. Kalau di saya dulu itu seleksi substansi akademik itu ada 3 teman-teman. Jadi ada seleksi TPA, terus ada seleksi tes kepribadian sama essay on the spot selama 30 menit ya. Jadi nanti kita dikasih topik gitu ya, topiknya random. Terus kita disuruh ngetik dalam waktu 30 menit itu kita dapat topik apa. Terus kita disuruh menjelaskan atau memberikan solusi dari topik yang diberikan itu. Nah, sepertinya kemarin nggak ada. Mas, saya potong. Kenalan dulu dong. Nah, kan Ya bisa Allah. jadi nggak Sampai kenal lupa kan? ya, Mas. Alumni mana, namanya siapa, asal mana, status single, duda, atau perjaka gitu kan. Enggak. Ya, baik, Mas. Nama saya Anton, teman-teman bisa panggil Anton saja. Asalnya dari Mojokerto. Saat ini sedang semester 3 ya, ongoing semester 3 di Universitas Negeri Jakarta. Jurusannya teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan ya, lebih umumnya teknologi pendidikan. Jadi berkaitan dengan kurikulum, media pembelajaran, terus intinya fokusnya untuk menyelesaikan masalah dalam bidang pembelajaran. Asalnya dari Mojokerto. Mungkin itu Mas, kalau dijawab single atau belum ya sudah kelihatan lah wajahnya kurang bahagia, jadi mungkin single. PK berapa Mas? PK berapa? Ya, saya PK 165 di tahun 2019. Kebetulan daring, jadi memang kurang terlalu, bondingnya kurang terlalu kerasa. Kalau Mas Sati dulu offline itu enak. Aduh, saya daring, jadi tugasnya banyak, tapi kita nggak bisa akrab ya sama ordi yang lainnya. Padahal saya dulu pengennya offline, biar kenalan, bisa kenalan dan seterusnya. Siapa tahu ada ketemu jodoh kan. Kalau saya dulu offline Mas, dapat dilatih sama tentara juga gitu, kayak apa ya? Kayak wawasan kebangsaannya sama tentara gitu. Jadi, dilatih tentara. Asik sih. bondingnya kuat ya Mas ya. Iya. Monggo dilanjut. Itu Mas Farhan juga sudah hadir. Oke. Nah, berarti nanti setelah ini Farhan nih Mas ya. Iyalah, masa saya. Monggo. Ya baik. Di waktu saya ya teman-teman ya, di waktu seleksi saya di 2019. Cuma nanti lebih detailnya nanti bisa ditambahkan oleh Mas Farhan juga ya. Tapi secara umum, secara garis besar ada 2, ada seleksi substansi akademik sama tes wawasan kebangsaan. Nah, di seleksi substansi akademik ini itu materinya tentang TPA, terus nanti coba Farhan ditambahin ya, karena mungkin saya juga kurang update di tahun terbaru. Nah, di TPA ini mungkin hal-hal yang perlu dipersiapkan kalau menurut saya ya, jauh-jauh hari itu yang paling penting adalah proposal studi sama rencana studi. Di tahun ini saya rasa juga masih tetap ada untuk itu. Farhan, ini Farhan masih sudah on nggak ini ya? Iya Mas, kenapa Mas? Proposal studi sama rencana studi masih ada ya? Masih Mas, tapi paling kalau S2 mah nggak pakai rencana studi. Apa bedanya?
Kan kalau S2 cuma ada esai kontribusi lah sama personal statement, tahun ini ada yang baru Oke. doang. Jadi kalau yang rencana studi cuma buat doktoral doang gitu. Oke, doktoral doang. Jadi tetap ada proposal studi. Eh sebenarnya ini enak dan anaknya Farhan dulu nih. Apa Farhan duluan nih kayaknya nih. Soalnya kalau takutnya nanti ada beberapa hal yang sedikit berbeda atau teknis dengan tahun pada waktu saya seleksi. Mungkin Farhan duluan deh. Bisa Ya. dijelaskan kemarin seleksinya kira-kira yang berbeda dari tahun saya itu apa gitu. Ya, monggo, boleh, monggo. Silakan, Mas. Mas ini mohon maaf ya, saya juga tadi datang terlambat. Saya salam dulu ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalan, Iya. alumni mana, dapat kampus mana? Iya, nama saya Muhammad Farhan Aziz, panggilannya Farhan, alumni, belum alumni. Saya alumni Universitas Brawijaya, jurusan akuntansi, dan sekarang ingin melanjutkan kuliah di S2, jurusan kebijakan publik di Edinburgh University, Scotland, dengan LPDP reguler. Dan juga kebetulan menjadi bagian dari penerima manfaat beasiswa aktivis Nusantara angkatan 10. Ini Mas, saya ada PPT sih sebenarnya, ini saya tampilin atau gimana ya? Boleh banget. Boleh itu ya? tadi emang si Anton Duluan aja. Saya kan sampingan aja ini sebenarnya. kompeten memang. Oke. Silakan Mas, monggo. Oke, terima kasih. Saya izin. Kayaknya sudah sering ngisi nih. Makanya sudah ada. Iseng aja sekalian, nanti malam juga ada soalnya Mas. Nah, kan bener kan? Iya, enggak apa-apa. Ya. Oke, saya izin share screen ya. Iya. Sip. Oke, teman-teman, mungkin saya fokus pada hal-hal yang menurut saya berbeda dari tahun 2019, karena kan saya juga nanya-nanya ke awardee 2019, 2018 gitu dan lain-lain. Memang ada beberapa hal yang berbeda yang perlu di-highlight. Pertama, LPDP mempunyai 3 tahap, teman-teman, 3 tahap administrasi, tes bakat skolastik, sama wawancara. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu tahap pertama seperti apa, kalau menurut saya tahap kedua akan lebih memberikan banyak gambaran. Jadi mungkin teman-teman yang hari ini ingin mencoba tahap 2 atau mungkin di tahun depan bisa menjadi modal juga. Pertama, kalau menurut saya administrasi paling menurut pepatah sesepuh gitu, intinya adalah selama itu memenuhi kriteria minimum itu pasti insya Allah lolos. Karena kan nggak mungkin ya, misalkan kemarin tuh pas tahap 1 pas aku itu 6.666 berkas yang masuk itu cuma di screen dalam waktu 1 minggu. Bahasanya nggak mungkin dia menilai kedalaman gitu, in-depth-nya esai masing-masing. Kalau menurut saya nggak mungkin sih. Jadi paling minimal dia itu ngelihat itu dari minimumnya. Misalkan kalau IELTS, kalau kamu tujuannya ke luar negeri berarti 6,5. Kalau misalkan dalam negeri pakai TOEFL dan lain sebagainya. Jadi minimal memenuhi itu aja. Atau mungkin esainya menurut saya ya nggak bakal dilihat kualitasnya, segimana substansinya, tapi lebih kepada ini misalkan tidak melebihi 100 kata dan lain-lain. Cukup itu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin ada kata bahasanya ada keinginan, silakan lihat di website LPDP. Jadi maksud saya itu ketika bertanya kepada pesertanya yang atau award yang sebelumnya, itu lebih baik nanyain yang benar-benar teknis, bukan yang kayak berkasnya apa aja ya, atau mungkin yang bersifat hal-hal yang sudah dipaparkan gitu di websitenya. Jadi udah ada booklet dan lain sebagainya, insya Allah lengkap. Selama memenuhi aspek tersebut, insya Allah ya sudah lolos ya gitu. Nah, mungkin yang agak sulit menurut saya di tes bakat skolastik, karena dia itu kan nilainya saklek rigid ya teman-teman, rigid, sehingga kita harus bisa menjawab soal dengan benar. Kalau saya boleh ngasih rekomendasi, tahun 2019 sama tahun 2021 jenis soalnya beda. Kalau yang 2019 lebih condong ke SAT, assessment pokoknya assessment test saja yang biasanya dipakai di masuk sekolah untuk di Amerika biasanya. Tapi di tahun 2021 ini
tipe soalnya itu mirip banget sama GMAT, Graduate Management Assessment Test. Jadi teman-teman bisa lihat contoh soal GMAT. GMAT emang ada esainya, tapi di tes bakat TBS ini nggak ada, makanya disebutnya, kalau menurut saya lebih cocok disebut mini GMAT karena verbal, kuantitatif, sama problem solving itu mirip banget sama soal-soal yang ada di GMAT, tinggal beda bahasa doang. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen mengetahui, silakan dilihat GMAT, itu pasti keluar soal-soal yang seperti itu. Kalau misalkan emang sama gitu kan, saya nggak tahu ya, tapi yang penting di tahun kemarin, yang tahap 1 kemarin kayak gitu soalnya. Dan komposisinya ada 60 soal, 23 soal verbal, 25 soal kuantitatif, dan 12 itu problem solving. Nah, yang berbeda adalah kalau yang verbal itu tidak ada kayak sinonim dari ini apa, misalkan sinonim dari ceria apa, nggak ada, sinonim antonim nggak ada, tapi langsung silogisme atau misalkan padanan kata gitu, sama atau enggak dan lain sebagainya. Jadi udah langsung comparison, perbandingan, bukan yang kayak sinonim antonim. Itu Berarti di verbalnya. kayak tes TPA ya Mas ya? Iya, GRE Mas. GMAT itu kan TPA Sama. kalau di Indonesia masuk SBM ITB itu kan gitu ya. Nah, Nah, itu. GRE GMAT. Jadi itu ya soalnya sih kalau umum mungkin TPA ya. Jadi nanti biar nggak bingung nih teman-teman mungkin yang nggak terlalu lazim sama GRE GMAT. Bisa diingat nggak kemarin soalnya apa sih gitu? Satu Ya. aja misalnya. Contoh soalnya, misalkan di verbal, kan kalau di TPA kan ada juga tuh yang sinonim antonim. Tapi kalau yang verbal misalkan apa ya, burung sama dengan binatang, burung titik 2 binatang sama dengan apa ya? Aku juga minta intinya kayak harus sepadan gitu loh. Saya agak lupa sih kalau soal kayak gitu tuh, yang verbal. Iya ya, oke. Jadi bisa dilihat sih kayak nggak terlalu apal soalnya fokus soalnya. Tapi yang kedua ingat kalau yang matematika. Kalau matematika sih menurut saya masih dasar, misalkan X plus Y terus ada sama dengan konstanta X ditambah apa gitu. Masih dasar sih matematika bisnis dasar, terutama matematika bisnis ini, bukan matematika yang kayak anak IPA banget enggak. Dan terus kan 25 soal tuh yang kuantitatif. Itu enggak semuanya hitungan. Ada yang gini, misalkan dia bilang X premis mayor sama dengan sebagai disebutkan, Y premis minor sebagai berikut. Apakah dengan premis mayor dan minor telah menghasilkan kesimpulan yang cukup atau kurang? Itu jawabannya ya sudah cukup. B masih kurang penjelasan. C misalkan salah di bagian premis minornya gitu dan lain sebagainya. Jadi nggak semuanya hitungan. Makanya waktu pas saya kuantitatif tuh saya sejujurnya nggak selesai sampai akhir karena terlalu fokus pada soal yang pertama yang mana itu hitung-hitungan banget. Jadi saya baru selesai 22 soal, ya udah tiganya ngasal kayak gitu. Nah, kalau saran saya kalau emang strukturnya sama, kayaknya sih enakan ngejawab dari belakang karena yang belakang ini sebenarnya bisa dijawab gitu. Cuman ya karena waktunya nggak cukup ngabisin waktu yang di depan, terlalu fokus, dan kita kalau saya pribadi nggak ngelihat soal-soal yang terakhir kayak gimana. Jadi susah di awal lah intinya paling kuantitatif gitu. Dan kemarin soal betulnya itu sekitar 37/60. Kalau kata orang-orang tahun 2019 itu minimal 39 kalau reguler luar negeri. Ternyata di tahun ini sepertinya ya, karena ada teman juga lolos luar negeri betulnya 36/60. Jadi kalau main aman 60% lah dari seluruh soal, plus dia itu jangan ada yang di bawah 50% di subtes masing-masing. Misalkan kalau di verbal kan 23 ya berarti minimal 12 gitu atau 13 gitu. Atau misalkan di kuantitatif misalkan jumlahnya 25 berarti minimal ya 12 13 gitu. Atau di verbal di problem solving minimal di atas 6 gitu. Jadi itu sih, soalnya ada yang dia betul 36 tapi kuantitatifnya kalau nggak salah 8, dia nggak lolos ya gitu. Nah jadi kita nggak tahu sebenarnya parameter apa, tapi kita jaga-jaga aja, berarti minimal per subtes harus 50%, overall itu harus 60% lah biar aman. Jadi kurang lebih tes bakat skolastik seperti itu. Dan kalau wawancara, kalau saya sih bingung ya ngejelasin wawancara karena
online kayak gitu, dan saya nggak dapat feelingnya. Jadi jawab sejujurnya aja. Tapi Yang ditanyain, apa? yang ditanyain apa nih? Jadi nanti bisa dipelajari Mas polanya itu. Makanya nggak harus dapat dari satu orang. Sebenarnya sama sih semua beasiswa itu. Ini saya mau bongkar kartu ya. Jadi semua beasiswa itu sebenarnya clue-nya itu sama. Makanya harus bisa dapat titik kesamaan antara, misalkan saya belajar ke Farhan nih, sama saya belajar ke Anton. Oh ternyata dua orang ini ditanyain hal yang sama. Nah gitu sebenarnya. Nah, nanti kita dengar juga dari Anton kan, atau dari saya. Dulu saya juga wawancara kan, dapat wawancara. Nah gimana kemarin? Kira-kira apa aja sih yang ditanyain gitu? Oke. Kemarin jadi tuh kalau saya simulasiin ya. Jadi pertama kan beliau 2 orang ngejelasin rules and regulation dulu, bla bla bla, udah selesai. Beliau ya bilang welcome to the interview session, bla bla bla. Terus dia bilang, please tell me about yourself in less than 5 minutes. Nah, kan saya ngejelasin tuh. Kan saya tujuannya luar negeri. Saya kira bakal full English gitu kan. Tapi setelah saya ngejelasin pakai bahasa Inggris yang di pertama itu, description of myself, itu beliau langsung ngomong bahasa Indonesia, tapi lebih ke arah hal-hal yang detail soal studi. Tapi studinya itu bukan soal kayak kamu kenapa milih Edinburgh, kamu misalkan kenapa LPDP, enggak, tapi lebih ke arah jurusan kamu tuh apa sih uniqueness-nya waktu itu. Kalau nggak salah dosen dari UGM kalau nggak salah itu tuh, Pak siapa lupa namanya. Beliau memperkenalkan diri. Jadi ditanyain kenapa kamu milih kebijakan publik di Edinburgh, apa yang membuatnya unik ya atau eksklusif dari kampus-kampus lainnya, atau mungkin di Indonesia kayak gitu. Saya jawab waktu itu ya karena dia ada dosen dan course yang saya minati, terutama tentang education policy, kebijakan pendidikan, yang mana di top public policy schools itu agak jarang. Di Oxford, LSE, terus juga di Cambridge itu nggak ada. Yang ada mungkin kalau di Amerika, yaitu di Stanford. Harvard pun dia lagi fokus ke economic issues or political issues ya gitu. Dan juga ada namanya Profesor Lindsay Patterson. Beliau menjadi tim transformasi pendidikan tinggi yang ada di Scotland kayak gitu. Nah itu menjadi salah satu jawaban yang ya lumayan membuat beliau convince kayak gitu. Nah itu salah satu ya. Terus mungkin yang agak sulit juga ngejelasin kira-kira kamu pengen riset apa gitu. Saya nggak paham ya karena kan saya dari awal udah bilang saya ya belum ada tujuan, tapi nggak masalah jadi dosen gitu. Tapi beliau mungkin mengarahkannya saya ke sana. Beliau bilang kamu nanti pengen riset apa? Saya jelasin kan, saya ngebahas tentang youth unemployment di Banten. Jadi pengangguran pemuda yang ada di daerah provinsi Banten. Saya jelasin data-datanya dari BPS dan lain sebagainya. Nah, beliau lebih detail. Jadi apa ya? Kadang ada orang yang ditanyain umum tapi banyak, tapi ada yang ditanyanya dikit tapi dia detail banget gitu. Nah, itu kayaknya kebagian yang detail gitu. Beliau nanya kemungkinan apakah bisa solusi yang Farhan bawa dari Scotland untuk menangani youth unemployment itu bisa diimplementasikan atau enggak di Banten gitu. Terus siapa yang bakal nge-funding misalkan. Terus kira-kira ini udah pernah belum sih di riset gitu. Apa emang Banten nggak pernah ngelakuin hal tersebut gitu. Jadi kurang lebih yang pertama itu beliau ngejelasin tentang studi, lebih ke arah studi. Nah, kalau yang kedua yang ibu-ibu ngejelasin tentang nanya tentang personality. Misalkan, Farhan maaf ya, saya nanya tentang keluarga kamu gitu. Nah, beliau nanya misalkan apa Mas? Psikolog kayaknya. Ya, kayaknya psikolog. Beliau nanya, maaf ini namanya agak personal katanya. Kamu anak keberapa? Katanya. 1 Bu, dari berapa? 3. Oh iya. Kamu kan dari SMP udah ngerantau ya. Kira-kira orang tua kamu ikhlas gak sih ngelepas kamu ke Inggris gitu kan? Sebenarnya saya bingung ya ngejawabnya, maksudnya ya saya juga nggak pernah nanya ke OD lainnya gitu kan tentang itu, yang paling fokusin pada studi gitu. Jadi ya paling penting jujur aja sih, jujur dan santai ngomongnya, karena dan lebih menghadirkan nuansa-nuansa emosional kepada psikolognya, bahwasannya kamu tuh benar-benar pengen gitu loh berusaha dan punya niat kekeh buat belajar super keras untuk berkontribusi ke Indonesia kayak gitu. Intinya itu sih dari yang psikolog gitu. Saya tertarik nih, Mas. Saya tertarik nih. Di banyak kasus itu sebenarnya memang
reviewer itu akan menahan kita untuk ngomong sebanyak-banyaknya. Kira-kira gimana sih kamu memulai memperkenalkan diri sampai kok reviewer ngomong udah pakai bahasa Indonesia aja, gimana coba? Kamu kemarin itu memperkenalkan dirinya kayak gimana? Masih ingat nggak? Memulainya dengan kata apa? Hello, my name, atau apa gitu? Ya. Gini sih, saya nggak paham nih, maksudnya ini apakah awalnya kan? Tadi awalnya kan kamu bilang ini lumrah sih. Di awal itu kan mesti ya. Sejak zaman saya tahun 2015 saya wawancara itu, reviewer itu juga mesti tanya. Waktu itu kan saya kan luring. Bukan daring ya, jadi ketemu langsung di ruangan di PKN di Surabaya ya, gedung keuangan itu. Jadi tanyain, coba dong Mas, perkenalkan dirimu. Tapi kamu pakai bahasa Inggris ya. Kalau saya dulu gitu. Dan sama sih sebenarnya saya dulu juga akhirnya nggak diajak ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, kalau Farhan gimana memulainya memperkenalkan diri kok sampai akhirnya sudah pakai bahasa Indonesia aja gitu? Gimana memulainya? Kalau yang pertanyaan pertama kan itu pertanyaan umum dan sepertinya bakal ditanyakan bagi seluruh awardee, nggak semua tapi mayoritas. Makanya saya sebenarnya udah buat template Mas di awal tuh, misalkan kalau saya ditanya seperti ini, saya berarti jawabnya pertama nama saya siapa, nama panggilannya, umur saya berapa. Coba pakai bahasa Inggris dong, coba. Malu dong. Mau IELTS 7 malu. Ini bisa jadi keywords-nya teman-teman yang mau ke luar negeri, menurut saya nih. Coba gimana? Jadi tuh yang paling pertama tuh sebenarnya saya lebih kebuka. Kamu lu ada. Bentar. Kan jadi nggak fokus. Nah, jadi yang pertama tuh saya sebenarnya cuma cengar-cengir aja Mas, maksudnya nggak terlalu, misalkan soalnya ada nih awardee yang pas pertama kali ketemu kan kayak udah keringet dingin gitu. Nah, saya lebih banyak. Saya lebih apa ya, lebih memaksakan. Ente daring kan? Dan lebih memaksakan untuk itu, untuk senyumnya juga sebenarnya takut juga gitu. Enggak, kan sorry nih. Kalau sudah pernah les IELTS pasti tahu nih. Ya. Level speakingnya, hello, my name is Fatih. Dengan misalkan yang lain gitu, gimana? Kemarin kamu gimana? Kalau memperkenalkan diri Pak, gimana nih? Karena satu kata dan susunan grammar yang berbeda saja, skornya kan beda nih kalau speaking. Coba gimana? Sampai akhirnya harus nggak usah ngomong bahasa Inggris deh, bahasa Indonesia aja gitu. Gimana? Coba. Kenapa saya jadi di interview lagi? Biar teman-teman tahu dan mungkin jadi template nih, template-nya teman-teman kalau nanti perkenalan diri. Betul. Okay, thank you for your invitation. Saya lupa namanya siapa, Mr. and Mrs. My full name is Muhammad Farhan Aziz, but please you can call me Farhan. I'm 23 years old. I come from Serang, Banten. I was graduated from University of Brawijaya, majoring in accounting for public sector, 2016 to 2021. I'm actually interested in public policy related issues, for example, about economics, political education topics. Then prior to my graduation, I was a president of Student Union University level, 2020 period. Then was also awarded as the most outstanding student, faculty level and university in 2019 after participating in various organizations, competitions, and social activities in my entire university life. I also interested in, I spent in my spare time, I used to read a variety of books, for example, religious one, then education book, and then about the motivations, because I think by reading books, it gives me a lot of insights and also learning that. Oke, cukup. Ya, kalau saya jadi reviewernya sih sudah dapat juga gitu. Jadi gini teman-teman, kalau dari grammar sama pilihan katanya sih biasa sih, B aja gitu kan. Kalau anak sekarang B aja. Tetapi ini sudah sangat mencakup full ya, padat banget ya CV atau resume yang disampaikan oleh si Farhan ini gitu. Dan yang saya
Kalau anak sekarang kan notice me gitu ya. Yang saya notice tadi, yang saya notice gitu ya, itu yang pertama tadi Mas. Jadi ini polite banget, sopan banget ketika kita disuruh perkenalan terus kita bilang makasih gitu. Ini bisa jadi catatan ya buat Mas, Mbak, Bapak Ibu yang mungkin nanti tertarik untuk daftar dan sampai fase wawancara. Ini polite atau sopan banget memberikan ucapan terima kasih gitu. Karena kita nggak tahu bebannya reviewer. Saya ingat dulu posisinya hari Jumat, saya interview itu setelah asar, jam-jam segini nih. Saya lihat sudah kayak jenuh, capek gitu kan, reviewernya itu. Dapat terima kasih dari kita itu kayak seneng gitu mereka itu. Anak ini menghargai gitu. Ya laki-laki ini kan kita kan manusia ya. Bagaimana cara menyentuh hati ya, ada bukunya Abbas Asisi itu, bagaimana cara menyentuh hati. Itu bagus sih Mas. Menarik tadi cara ngomong dan ya kelihatan lah kalau speakingnya 7 ya yes memang Castistus beda dengan saya Bahanton gitu ya Tan ya. Beda lah kelasnya. Iya, oke. Ini kemarin pakai apa Mas interviewnya, aplikasinya? Zoom. Nanti dikirim di akunnya. Oh, Zoom ya? Iya. Oh, soalnya sebelum mulai batch 1 itu beberapa award di alumni itu kita diminta tiba-tiba dapat WA suruh mencoba sistem. Jadi mereka sedang mengembangkan sistem, kayaknya nggak keburu mungkin ya. Jadi mengembangkan sistem sendiri untuk include mandiri semua dari mulai seleksi awal, kemudian yang ini nih yang tes TPA, tes potensi akademik skolastik itu pakai apa? Pakai aplikasi. Oh, aplikasi. Lazim ditemukan, bukan? Aplikasinya hampir sama kayak tes TOEFL. Tes TOEFL juga kayak gitu. Oh, pakai Proctor berarti? Ya, pakai Proctor. Oh, berarti harus menyediakan 2 kamera gini ya? Betul. Nah, kalau saya tuh kemarin cuma pakai laptop aja, nggak usah pakai Tapi HP. Kameranya nyala, betul? Nyala. Oh, kalau Proctornya TOEFL kan 2 nih Mas, harus kelihatan muka kita nih. Benar. Noleh dikit dikira ada contekan kan? Iya. Tapi nggak tahu, katanya kan ada apa kayak kamera apa sih hasil kameranya itu kan di kiri atas itu. Dia bilangnya itu bakal direkam. Cuman nggak paham sih emang direkamnya gitu ya. Saya ngerasa nggak direkam sih. Iya, Proctor juga bilangnya gitu, direkam. Tapi Allahu a'lam ya. Ya enggak apa-apa. Yang jelas kan sudah lolos. Nah, apalagi nih yang ingin disampaikan dari wawancara sebelum saya geser ke Mas Anton? Sama wawancara, menurut saya yang penting itu kan sebenarnya wawancara itu personality sama juga study and contribution. Yang penting itu menurut saya study dan contribution, karena ketika kita menimbulkan banyak pertanyaan di esai kita, itu yang bakal digali banget ketika diwawancara. Tapi kalau kita udah preemptive, udah ngejelasin banyak di esai, itu insya Allah beliau hanya tugasnya untuk ngevalidasi. Emang bener ya kayak gini gitu. Dia cuma ngevalidasi aja. Tapi kalau misalkan banyak pertanyaan itu bakal dicecer. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ketika di esai dan bakal ngaruh ke wawancara, mending kalau misalkan pengen nulis esai kontribusi itu kalau saya pakainya pertama itu kalau kalian punya ideas pengen kontribusi apa, lebih baik ditekankan pada aspek pertama itu polanya pakai narasi dulu. Jadi kan ketika kita pengen menyebutkan masalahnya dulu, terus berbicara tentang grand plan, itu harus masuknya lewat narasi dulu. Yang mana membuat para reviewer itu merasa itu relate, atau misalkan masalah tersebut emang exist dan perlu menjadi perhatian. Jadi narasi dulu. Yang kedua baru masuk ke dalam aspek problem identification. Masalahnya apa? Pakai SMART, specific, measurable, actionable, relevant, and time bound. Nah itu SMART. Baru masuk ke grand plan-nya seperti apa. Sebelum grand plan, prototype dulu. Prototype dalam artian, misalkan kalian pengen menyelesaikan youth unemployment. Tapi langkah kecil kalian seperti apa yang sudah dilakukan, dan itu bakal menjadi embrio untuk kita melakukan suatu grand plan tersebut. Nah baru grand plan, apa yang pengen kamu pengen lakukan, dijelasin secara detail. Dan terakhir, mending nantumin ke contingency plan, karena pasti itu yang bakal ditanya pas diwawancara. Kalau gagal gimana? Kalau nggak terwujud gimana? Nah itu kita udah jawab duluan di esai.
kayak gitu. Jadi tugas mereka nanti ya bahasanya wawancara tuh bisa dibuat serigid mungkin kalau misalkan kita memberikan esai yang menurut saya komprehensif kayak gitu. Ya itu sih kurang lebih kalau misalkan soal wawancara PDP. Ya, dan kalau konkret nih, kalau boleh ya dibagilah itunya ya. Nggak apa-apa dikasih watermark atau apa gitu, esai atau itunya ya. Mas Anton juga ya di-share di kolom komentar. Saya ingat 2015 dulu itu begitu saya lolos itu, wah, esai saya itu saya kirim-kirim itu ke orang-orang yang minta. Semoga jadi barokah lah. Kita kan nggak tahu ya. Karena ya meskipun kita share kan kita cuma bisa mempelajari kan. Karena setiap orang itu kan ya unik kan. Sesi uniqueness-nya itu nggak mungkin sama sudah. Nah gitu. Ini slide-nya emang cuma satu, Mas Arhan. Masih ada lagi. Gimana? Oh iya boleh. Soal ngebahas esai saya sih. Oh iya boleh tuh. Saya tadi nungguin. Nah ini slide-nya katanya mau nge-share slide cuma satu gitu kan. Ya mana nih? Nah ini. Ini nih banyak nih. Pakai bahasa Indonesia nih. Inggris Mas. Oh iya ya. Kalau keluar harus pakai bahasa Inggris. Enggak tahu ya. Tapi saya tanya, kan saya terakhir disuruh nanya. Saya nanya kalau misalkan esai itu boleh nggak sih bahasa Indonesia? Sebenarnya nggak apa-apa. Gitu. Jadi yang penting jelas pengen ngapain. Nah. Oh kalau zaman saya itu kan ada opini on the spot Mas sama kayak Anton tadi. Nah berkas-berkas daftarnya itu boleh pakai bahasa Indonesia, tapi opini on the spot-nya bagi yang keluar negeri wajib pakai bahasa Inggris. Bingung tuh. Cuma waktu 30 menit essay on the spot. Nah ini kan, ini wah gimana nih saya nggak ngerti nih. Nulis apa ini? Coba dijelasin dong. Jadi nanti tuh pas di pendaftaran dikasih kamu tuh fill topiknya topik apa, terus ya topiknya misalkan kalau saya kemarin regional economic empowerment gitu. Jadi saya fokus pada penguatan ekonomi daerah gitu. Nah jadi saya ngebahas tentang youth unemployment yang tadi saya sampaikan. Nah kalau ngelihat dari esainya ada beberapa struktur yang perlu diperhatikan sih. Tapi karena kan kalau yang esai ini kan udah ada guidance-nya, sebenarnya lebih enak dari LPDP udah ada kan di bukletnya. Nah, jadi gini, sebenarnya ini kan kalau teman-teman lihat dari bukletnya pasti udah langsung paham apa yang harus dikerjakan kalau menurut saya. Tapi yang paling penting beberapa hal. Pertama, jangan jadikan fakta-fakta atau misalkan statistik itu menjadi penghalang kalian untuk membuat cerita. Esai itu adalah menurut saya narasi, cerita yang mana itu mengalir, yang original. Jadi jangan sampai hanya karena kekurangan data, kekurangan fakta, kalian nggak bisa mengembangkan atau bahkan harus mengubah cerita original kalian, gitu. Jadi kalau pakai tekniknya adalah selective presentation of fact. Dalam artian kita harus ngebuat ceritanya dulu, fakta mah bisa dicari dimanapun dan itu bisa dicari lewat sumber manapun. Jadi kadang pas saya dengar cerita webinar kemarin tuh ada yang stuck kayak, Kak ini kalau misalkan pengen buat esai ini tentang argumentasi ini sebenarnya nggak ada tahu datanya, sebenarnya data itu kontradiktif. Nah padahal tuh kita bisa menggunakan teknik selective presentation of fact. Jadi misalkan contohnya kalau selective presentation of fact gini, misalkan ya, kalau kasus yang mudah, misalkan daftar pemain termahal di Liga Premier, misalkan Manchester City, Chelsea, Liverpool, MU misalkan terakhir gitu ya misalkan. Nah terus baru ada juga nih fakta di sampingnya, misalkan daftar pemain termahal menurut berdasarkan penyerang gitu. Itu pasti ada peringkat 1, 2, 3 dan mungkin bisa jadi City nggak lagi pertama. Nah maksudnya kita pakai data yang mana yang memang sesuai dengan cerita kita gitu loh. Termasuk misalkan dalam parameter GDP, GNP itu kan dengan termin yang berbeda, framing yang berbeda, itu pasti bakal menunjukkan statistik yang berbeda gitu. Kayak contoh saya nulis gini, when coronavirus hit the entire world in 2020, I will never imagine its impact could worsen the past decade, such economic contraction by minus 0.74%. Nah, masalahnya adalah enggak semua badan statistik, bukan BPS ya, maksudnya think tank atau apa menyebutkan kita emang krisis 0,74 di quarter 1. Ada aja misalkan think tank yang mana ya bisa aja pro-nya pemerintah gitu yang dibilang masih 2,6 kok gitu loh. Dan itu kan kalau 2,6 masih bagus gitu loh di kondisi pandemi. Jadi kita nyari yang lebih jelek lagi bahasanya ya untuk menggambarkan
ini ada problem yang exist dan itu memprihatinkan gitu. Jadi ya maksudnya jangan terjebak pada hal-hal statistik. Buat dulu ceritanya, fakta bisa dicari sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Itu sih itu yang soal fakta gitu. Nah, terus sama. Nah, ini program yang pengen dijalankan. Mungkin bisa teman-teman lihat. Nanti saya bagiin deh soalnya agak sulit ngejelasin gimana. Tapi sama kok kayak guidance yang di LPDP gitu. Mungkin personal statement sih yang agak, karena kan dia nggak ada template gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gini, cuma 2 halaman. Murni idenya Mas Farhan gitu kan, uniqueness-nya kan muncul di situ. Ratingnya Mas Farhan berapa di IELTS terakhir itu? Aduh, kecil Mas. 6, berapa? 6,5? 6. Oke, enggak, ini kan jadi edit value ya, kalau speakingnya gede. Nah, tenang aja, artinya LPDP itu melihat secara keseluruhan gitu, nggak hanya ini ratingnya jelek nggak usah masuk gitu kan. Nah itu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ini Mas, personal statement kan ada lagi tuh terpisah dokumennya. Dan kayak tahap kedua suruh lampirkan. Pertama tuh saya buatnya per paragraf. Yang pertama itu, jadi personal statement adalah ibarat kata kita minta lah, mohon ke LPDP buat nge-assess kita sebagai awardee-nya. Jadi kita nggak terlalu ngebahas soal kamu mau di kampus mana. Tapi lebih kepada saya ini Farhan pengen nge-apply PDP, tolong dong terima saya gitu. Makanya pertama itu inherent motivation, motivasi yang mendalam yang mana menjadi sebuah personal branding dari kamu yang akan dibawa dari mulai administrasi sampai wawancara. Misalkan saya bilang saya nge-apply LPDP gitu kan, karena saya tuh pengen gitu loh berada dalam circle orang-orang yang bener-bener juga pengen mengabdi kepada Indonesia gitu. Jadi jangan alasannya misalkan saya tuh pengen difunded oleh LPDP. Kalau menurut saya jangan sih, karena ya semua orang juga mau gitu kan. Dan yang kedua menjadi alasan besar utama LPDP ada ya karena pengen investasi orang yang tepat dan dia itu bisa berkontribusi gitu. Jadi ya yang menurut saya yang lebih lukratif, yang lebih inline dengan mission LPDP aja gitu. Dan termasuk saya bilang saya tuh tertarik loh sama kebijakan publik dari saya SMA gitu. Dan itu yang pengen saya improve ya gitu. Yang kedua tentang exclusive value. Kira-kira kan kampus tuh banyak, itu cuma 1 paragraf doang sih. Kira-kira apa yang menjadi hal spesifik yang menjadi eksklusif? Saya bilang ada namanya Center for Science, Knowledge and Policy at Edinburgh. Itu membahas tentang economic unemployment juga fokusnya, yang mana selinear dengan kalian pengen saya selesaikan. Dan juga bisa teman-teman searching tentang kota-kota yang pengen kalian tuju, misalnya Edinburgh. Saya searching ternyata ada bahwasannya Edinburgh itu dia itu Entrepreneur Hub of the Year in Great Britain 2016-2017. Dan itu bakal menjadi benchmarking yang bagus untuk kita implementasikan di Serang kalau misalkan dia pengen menjadi entrepreneur hub gitu, dimana ya untuk memperkuat ekonomi daerah kayak gitu, inline dengan topik yang saya sampaikan. Terus what you have done in the past, kayak mata kuliahnya apa, terus apa aja akademiknya seperti apa. Jadi pengen jelasin bahwasannya kalau dari urutan awal ya, saya tuh pengen belajar gitu, saya pengen berkontribusi, saya tuh punya tujuan saya pengen ke Edinburgh. Nah, saya tuh nggak cuma sekedar punya tujuan kok, saya punya investasi yang udah saya lakukan sebelumnya. Saya waktu itu belajar ini, itu, dan makanya saya berusaha keras. Misalkan secara personal, saya dapat achievement ini misalkan. Baru yang kedua misalkan, saya tuh nggak cuma berkontribusi loh, tapi saya bisa memberikan impact secara kuantitatif, quantify your impact. Nah, di kondisi tersebut, kalian harus ngejelasin, coba kasih contoh satu yang mana benar-benar eksklusif, yang mana itu maksudnya paling penting. Ya, maka bisa pakai metode STAR, Situation, Task, Action, and Result gitu di sininya. Dan baru setelah saya punya effort, saya melakukan sesuatu secara kuantitatif, ada datanya, hasilnya. Setelah ada implikasinya kok. Misalkan dari PPI ngundang BPUB buat bicara, atau misalkan CNN ngomongin soal mini generations. Atau mungkin saya juga kepilih di YLI atau dan lain sebagainya. Yang itu linear dengan kebijakan publik. Gitu. Baru
saya tentang sort of reflection. Gitu. Sort of reflection lebih kepada, kalau saya sih enaknya jangan terlalu membanggakan in the past, tapi lebih kepada rasa bersyukur bahwasannya kita tuh berkembang, ada hal yang kita perbaikin dan lebih baik ketimbang in the past. Dan saya maksudnya siap untuk menerima tantangan lebih besar gitu ya di masa depan. Dengan apa? Dengan kuliah lagi di negeri orang, misalnya kalau di luar negeri atau di daerah di luar gitu kan, ya untuk berkontribusi lagi ke Indonesia gitu. Itu sih. Nah ini soal kalau pemilihan negara doang kayaknya kan nggak terlalu itu. Tapi ya kalau misalkan kalian bingung pengen negara apa, kalau misalkan ada tujuan ke luar negeri, kalau kata saya sih paling gampang untuk milihnya adalah cari lingkungan yang paling enak, karena kita nggak mungkin kuliah setiap waktu, setiap hari, setiap menit gitu kan nggak mungkin. Kita ada jalan-jalannya, kita ada ketawa ketiwinya gitu kan, makanya harus juga punya negara-negara yang mendukung. Kenapa Edinburgh? Soalnya dia masjidnya literally di depan Edinburgh Central Mosque, itu di depan kampus saya gitu. Jadi makanya saya pengen ke Edinburgh. Dan juga dia punya Scotland Muslim Community yang besar di sana. Jadi kalau saya pribadi sih makanya pengen kuliah di Edinburgh, karena ya secara akademik bagus, secara Islam juga diterima di sana dengan baik gitu. Dan juga dia kan Center for Islamic Studies, salah satu yang terbesar di Europe. Makanya saya pengen belajar, pengen tahu aja mereka seperti apa kayak gitu. Jadi makanya menarik lah. Selain kotanya kota cantik kayak Malang gitu kan, mungkin hal tersebut yang bisa dijabarkan. Nah ini sih yang terakhir, kok ini kayak saya webinar padahal sharing doang. Jadi waktu dulu pas saya semester 1, 2, 3, 4 sebenarnya nggak semanis itu ceritanya, misalkan beasiswa LPDP atau mungkin Bakti Nusa atau sebelumnya juga ketua BEM, enggak, tapi kayak lebih banyak gagalnya gitu. Misalkan kayak contoh beasiswa PPA gitu ya. Apa ya, kalau di jurusan saya itu beasiswa yang receh gitu ya. Sejujur aja nih, bukan apa-apa, tapi ya karena nggak ada tes apa-apa, cuma ngandelin IPK, dan itu buat ngedapetin beasiswa PPA aja saya gagal gitu loh. PPA, BES1, Astra atau misalnya yang lain lah, yang mungkin nggak setenal LPDP, itu saya gagal, dan saya kayak pertamanya muncul pesimisme, kayaknya nggak bakal lolos deh gitu loh untuk selanjutnya ya. Maksudnya yang PPA aja nggak lolos, apalagi sekelas yang harus besok ke luar negeri gitu. Tapi ya bermodalkan optimisme aja lah gitu, bahwasannya ya coba kita habisin jatah gagal dulu, siapa tahu ke depannya bisa dapat kayak gitu. Itu sih maksudnya mah. Itu sesuai dengan gambar tadi, orang tidak berhasil ya gagal terus menjadi beban. Tapi kalau misalnya orang sukses, gagal itu sebagai modal untuk menaikkan tangga gitu. Nah, mungkin itu sih dari saya. Terima kasih banyak. Good. Ya, terima kasih, luar biasa, keren nih. Keren. Mantap ya. Ini apa, tinggal ngomong apa ini? Saya cuma nambahin aja ini berarti Mas. Enggak, artinya ini benar. Jadi LPDP itu nggak cuma lihat dari satu aspek ya, oh anak ini IELTS-nya tinggi, tapi memang juga dilihat dari itu tadi, bahkan sampai pemilihan kampus. Ini sama Mas, waktu itu saya juga ditanya, kenapa kamu kok S2 di UNER di Surabaya gitu? Kenapa kamu kok nggak ke Jakarta gitu kan? Kenapa kamu kok nggak ke UGM di Jogja gitu? Nah akhirnya waktu itu saya bilang Surabaya ini kota terbesar kedua loh di Indonesia. Gitu. Kenapa saya kok nggak milih di Jakarta yang paling keren kan Jakarta gitu kan kalau lihat kota-kota, karena saya bilang di Surabaya kota terbesar kedua, karena topik saya tentang pemilu, dinamika pemilunya sangat cair, dan saya juga dekat dengan keluarga karena saya di Gresik waktu itu. Jadi jangan dilihat receh gitu, kenapa sih kok milih Edinburgh? Logis banget bagi orang Islam untuk memilih Edinburgh. Saya baru tahu nih kalau ternyata masjidnya itu ya di depannya kampus, kan enak nih ya kan, jadi di depan kampus ya logis gitu, akhirnya ketemu gitu, oh suasananya juga bagus, terus tadi dibilang kalau ini bisa jadi prototipe, bahkan saya berharap nanti begitu balik dari Edinburgh ini jadi sister city-nya Serang. Nah kalau nggak salah Surabaya sister city-nya itu sama Seoul, kalau saya nggak salah, jadi ada sister city kayak nama kota ini kerjasama dengan kota ini gitu. Jadi ya bismillah lah. Ini keren sih. Nah,
tinggal dilanjutkan. Kalau personal statement tadi kayaknya hampir sama dengan proposal studi ya, atau study plan ya, Mas Anton ya. Kayaknya saya juga jawab gitu kalau waktu itu nulis tentang proposal studi. Nanti boleh di-share Mas Farhan kalau boleh di room chat ya, kalau boleh esai-esainya. Sekarang dilanjutkan oleh Mas Anton. Ada yang mau di-share? Monggo Mas Anton. Ada lah. Kalau nggak ada saya kick. udah saya bilang Mas, harusnya itu Farhan. Jadi saya cuma nambahin aja lah, nambahin Farhan. Jadi mungkin ya, tadi ada kan beda. Di dalam negeri kan beda kebutuhan. Ya, betul, monggo. Di-share juga dong apa gitu. Apa? Isai, ada esai. Masalahnya kan udah beda Mas. Yang Farhan itu kan ada rencana studi ya, yang ada tadi ya, Farhan ya. Ya, oke, aku share yang rencana studi aja Mas ya. Proposal studi kan nggak ada. Jadi maksudnya aku nge-share pun nanti malah membuat bingung yang lain. Ya, benar. Sip. Ya, yang masih relate coba di-share. Siap, bentar. Kalau punyanya Farhan kan pakai bahasa Inggris nih, gitu. Saya juga nggak ngerti apa gitu kan. Kok nggak bisa share screen nih? Paham ya? Sebentar. Laptop Anda lol. Oh ini, ya. Bukan laptop Anda, itu jaringannya. Ya pantas pakai HP. Oh iya. Iya. Tak matikan dulu nih videonya. Ini udah kelihatan Mas ya? Sudah. Yo. Ini sebelum ke sini mungkin aku nambahin dikit-dikit aja yang disampaikan Farhan tadi, terutama yang di bagian wawancara itu benar banget ya teman-teman menurut aku. Jadi pembawaan kita pertama kali itu akan menentukan bagaimana reaksi dari interviewer itu sendiri. Karena ini bener sih kalau menurut aku dulu itu juga aku jadiin kayak aku highlight bener-bener, maksudnya kita itu interviewer itu mewawancari nggak hanya kita ya, nggak hanya satu orang. Jadi ada banyak orang lah yang diwawancari dalam satu hari itu, apalagi kita kebagian jam 1 atau mungkin jam 2 gitu ya. Kebetulan saya tuh jam 2 kemarin. Jam 2 pada waktu wawancara, jadi itu jam capek-capeknya mungkin ya. Memang setelah makan siang jam 12, mungkin jam 2 itu sudah jam ngantuk-ngantuknya gitu ya. Kalau kita nggak bisa membuat strategi atau membawa situasi interviewer itu agar tertarik ya, nggak bisa memberikan hal yang unik, itu malah justru kayak jadi bumerang gitu ya. Betul yang dikatakan Farhan tadi, kayak misalkan hal simpel mengucapkan terima kasih itu juga sangat ini ya, hal kecil tapi ya menurut saya itu juga akan berdampak lah bagi teman-teman. Karena kalau misalkan mungkin offline sama online mungkin berbeda ya, mungkin Masnya situasinya berbeda. Kalau saya dulu kan memang kalau offline itu di dalam gedung itu ada banyak orang, ada 10 atau 12 seingat saya di dalam satu ruangan itu. Nah, itu ada juga yang nangis, ada juga yang sedih dan seterusnya. Nah, itu teman-teman harus punya strateginya itu tadi. Terus ketika wawancara itu Mas, kalau saya lihat kayaknya polanya hampir sama. Ini maksudnya saya menyampaikan hal-hal yang sama saja ya. Hal-hal yang sudah disampaikan Mas Farhan tadi mungkin saya rasa bisa juga jadi catatan juga bagi teman-teman. Kalau di wawancara masih ada wawancara 1, wawancara 2 nggak Mas Farhan? Nah Mas? Wawancara 1, 2 masih ada ya? Nggak ada, 1 doang Mas. Oh 1 doang ya. Kalau di saya dulu kan ada wawancara 1, 2, mungkin sudah dijadikan 1 sama TWK mungkin ya. Kalau di saya dulu ada wawancara akademik sama wawancara 2 itu berkaitan dengan kebangsaan gitu ya, dengan kebangsaan. Berarti kalau di akademik, berarti saya bahasnya di akademik ya. Kalau di akademik itu kan secara garis besar, tadi mungkin setelah ngucapin terima kasih dan seterusnya itu hal yang penting. Mungkin teman-teman juga punya strategi lain. Nah biasanya kalau saya itu nyusun, bener kayak tadi Farhan itu nyusun kayak plan gitu ya. Misalkan awal atau mungkin ketika ada pertanyaan ini kita jawab apa. Cuman kadang situasinya kadang juga berubah sampai seperti yang disampaikan Mas Wati tadi. Saya justru itu yang setelah saya tanya teman-teman saya juga yang daftar di LN, justru mereka awal-awal itu ada yang full bahasa Indonesia. Maksudnya wawancaranya itu nggak ditanya pakai bahasa Inggris sama sekali. Ada juga yang mungkin perkenalan saja pakai bahasa Inggris. Tell yourself tadi 5 menit, setelah itu ya bahasa Indonesia lagi. Cuman justru yang saya itu kebagian kan daftar dalam negeri.
terus saya coba tanya teman-teman yang lain yang lolos itu teman-teman saya, ketika wawancara mereka justru juga ditanyain bahasa Inggris malah justru. Ketika perkenalan awal itu sama kamu ngambil kampus mana dan seterusnya itulah. Nah itu kan kalau misalkan kita nggak prepare biasanya kan kaget ya kalau ketika ditanya itulah. Saya milih dalam negeri kok disuruh perkenalan pakai bahasa Inggris gitu ya. Terus ditanyain kampusnya dengan bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalkan kita sudah kaget kan biasanya itu ya itu mungkin strategi interviewer ya. Rencana kita yang kalau kita sudah grogi, sudah gugup, rencana yang kita susun kalau ditanya ini kita jawab ini itu kan bakalan bujar gitu ya. Nah itu mungkin memang ketenangan itu jadi hal yang penting yang mutlak. Well prepare itu juga jadi kunci juga di tahapan wawancara, benar tadi. Terus kalau di tahapan wawancara ini sebelum ke sini ya Mas Fatih, karena nambahin Mas Farhan tadi. Di tahapan wawancara akademik, itu ada berapa ya kemarin Farhan? 3 ya, sama ya? Ada 3 orang kah atau 2 orang? 2 Mas, kalau saya kemarin 2 tapi ada juga yang 3 katanya. Oh, ada yang 3 ya. Berarti mungkin polanya hampir sama teman-teman. Jadi ada psikolog, yang terus ada juga dari LPDP, ada juga dari 1 orang yang sesuai dengan bidang kita. Misalkan kita ngambil pendidikan ya, yang mewawancari kita bakalan orang yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, polanya mungkin hampir sama tahun-tahun ke depan. Psikolog biasanya pasti nanyain tentang orang tua, nanyain apa gitu ya. Ini tentang intinya mengulik emosional kita, tendensius kita. Saya dulu juga pernah mikir ketika wawancara itu, ketika saya menyiapkan jawaban seperti ini, kira-kira saya ini kayak apa ya, mungkin kayak istilah Farhan tadi kayak mengemis atau apa gitu ya tadi. Intinya layak nggak ya ketika saya jawab seperti ini gitu ya. Apakah saya itu kayak terkesan ambisius banget atau bagaimana gitu. Nah itu mengulik seperti itu. Kalau di bagian saya kemarin, psikolog itu lebih mengulik ke keteguhan pendirian ya. Ini saya bahasnya di dalam negeri ya. Saya dapat pertanyaan dari psikolog itu, saya masih ingat psikolognya ini kebetulan orang Astra, mantan, maksudnya pernah bekerja sebagai HRD di Astra. Beliau membaca CV saya, jadi sebelum wawancara itu teman-teman saya membagikan CV saya kepada interviewer. Nanti kan tergantung teman-teman ya caranya seperti apa gitu. Jadi interviewer itu membaca CV saya cetak ya, maksudnya nggak dalam bentuk lampiran kertas HVS seperti ini, saya cetak yang rapi, yang sekiranya layak gitulah saya berikan ke interviewer. Kebetulan orang Astra ini melihat gitu ya, membaca CV saya pernah ikut di berbagai kegiatan, ya intinya mungkin kenapa kamu nggak milih di luar negeri aja gitu ya. Di interviewer yang psikolog ini, padahal dari sisi prestasi kamu nggak kalah gitu. Dari sisi IPK mungkin di atas 3,5 kamu nggak kalah gitu ya. Kenapa kamu nggak daftar dalam negeri gitu? Intinya kalau di koyak gitulah pendirian kita gitu ya. Cuman, nah dari situ kalau misalkan kita kayak, kadang kan orang mungkin mikir ya, kamu daftar tahun depan aja ya, kadang kan mikir gitu ya. Ya kenapa ya saya nggak coba aja tahun depan gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah itu dari situ teman-teman harus menguatkan dulu kalau misalnya sudah daftar di dalam negeri, ketika ditanya seperti itu ya teman-teman harus juga menyiapkan gitu ya, seperti pendiriannya gitu ya. Ada juga yang bahkan di samping-samping saya itu ada yang nangis, tanyain orang tua, dan seterusnya tentang perjalanan hidup dan seterusnya. Kalau di wawancara sih mungkin itu tadi sih ya, prepare. Kalau misalkan teman-teman, kalau saya dulu itu membawa bukti ya teman-teman ya, maksudnya ketika ditanyai tentang, memang saya dulu benar seperti Mas Wati dan Farhan tadi sampaikan, teman-teman kalau bisa di wawancara itu kayak mengarahkan ya pembukaannya ya, biar kata kayak apa ya, starting point-nya itu dari mana, misalnya dari terima kasih itu kalau bisa disusun. Karena kebetulan saya dulu itu lebih mengarahkan wawancara ke arah prestasi sih. Saya punya paten ini, saya jelaskan ini. Jadi nanti interviewer itu nanyanya nggak nanya hal yang general gitu, yang umum gitu ya, tentang kampusmu apa, tapi lebih menanyakan tentang, oh ya hak patenmu ini tentang apa gitu ya, tentang aplikasimu tentang apa. Maksudnya awal pembicaraan kita itu akan menentukan obrolan berikutnya itulah. Poin saya di situ. Jadi teman-teman kalau misalkan punya kelebihan, misalkan ketua BEM gitu ya, mawapres gitu atau apa gitu, punya hak paten, pernah publikasi karya ilmiah, starting point-nya ketika wawancara kan disuruh memperkenalkan diri tuh. Nah, kalau bisa disinggung itunya, kelebihannya itu. Jadi
agar wawancara ini nggak mengulik hal yang lebih dalam tentang kelemahan kita gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah jadi ketua BEM, terus nggak pernah punya hak paten dan seterusnya. Nah, kalau bisa itu seperti tadi disusun hal yang meyakinkan, mulai dari kayak ucapan terima kasih dan seterusnya, itu dia ada strateginya. Terus kalau yang di tes substansi akademik ini juga menurut saya kadang jadi bumerang sih Mas Fatih dan Farhan. Kalau kemarin Farhan nilainya langsung muncul nggak ya pada waktu tes data skolastik ini? Langsung Mas, langsung muncul. Langsung ya. Jadi benarnya doang, benarnya berapa? Oh, benernya doang ya. Oh, jadi memang LPDP itu sangat ini sih menurut saya sangat transparan juga sih. Kalau di tahun saya itu setelah tes itu kan di dalam gedung ya teman-teman ya. Di dalam gedung itu setelah tes ngerjain soal, itu di luar gedung itu sudah disiapin ini sih layar besar gitu, layar besar. Jadi kita tahu kita benar berapa, nilai berapa dari gelombang yang kita ikuti itu nilai kita berapa. Jadi memang itu nggak bisa diakali, maksudnya nggak bisa apa ya, kalau wawancara kan mungkin kita bisa nyiapin strategi bagaimana kayak intinya menyiapkan pertanyaan ini, tapi kalau tes bakat skolastik atau TPA ini memang kita harus mempersiapkan diri, memang harus latihan sih, memang harus latihan. Dan saran saya kalau di tahapan ini teman-teman coba teman-teman itu jangan belajar sendiri sih, tapi ini ketahui tipe teman-teman itu seperti apa, apakah teman-teman itu akan optimal ketika belajar sendiri atau akan lebih mudah ketika belajar bareng-bareng. Nah, teman-teman coba cari tipikalnya itu seperti apa, karena memang kalau saya nih ya, contohnya saya kemarin itu masuk di grupnya Telegram sih, kebetulan saya juga invite teman-teman yang satu jurusannya yang relevan dari jurusan matematika, fisika gitu ya. Ketika saya belajar sendiri tuh kayak ngerasa sulit banget gitu ya, soalnya kok angel banget ini, nggak bisa saya pahami. Ketika ketemu teman-teman yang dari jurusan matematika, ternyata soalnya nggak bisa begitu sulit gitulah, nggak sebegitu sulit. Jadi kalau misalnya teman-teman, misalkan contoh tadi Farhan nyinggung tentang soal verbal ya, contoh-contohnya itu kayak misalkan gini, burung, titik dua sama mobil misalkan ya, apa ini? Nah misalkan ada pilihan lagi, misalkan terbang gitu ya. Kalau misalkan teman-teman biasanya ini juga soal jebakan sih. Nah korelasi kalau soal tadi ya, soal korelasi. Kalau burung terbang, kalau mobil berarti apa gitu ya. Biasanya soal-soal seperti ini kalau misalnya teman-teman nggak latihan juga sering mengecoh juga sih. Dan tipsnya kalau di soal-soal TPA ini betul tadi, jangan ngerjain yang di depan, jangan terlalu fokus di depan, karena memang kalau di bagian saya dulu juga yang mudah-mudah itu justru di belakang ya kan. Jadi memang saya dulu ngerjakannya itu nggak mulai dari depan, jadi mulai dari belakang saya dulu ngerjakannya. Jadi ternyata yang belakang udah mudah gitu ya. Jadi kedepannya soalnya emang susah. Jadi kalau nggak kejawab 1-2 itu nggak masalah gitu ya. Jangan sampai yang soal yang mudah-mudah yang seharusnya kita bisa, kita justru kehabisan waktu gitu ya. Nah itu mungkin kalau dari saya yang masih berkaitan ya. Terus yang masih berkaitan juga, karena proposal studi itu nggak ada, tadi sempat disinggung Farhan juga ya, kalau proposal studi atau statement ya, personal statement itu menurut saya sih poinnya hanya kita harus jelas ya, smart tadi ya kalau misalnya dikatakan Farhan ya, jadi harus spesifik, harus terukur juga ya, terus sama ada time bound-nya. Intinya teman-teman itu kalau misalkan LPDP memilih kamu misalkan ya, memilih kita gitu atau teman-teman gitu ya, kalian itu mau punya rencana kontribusi seperti apa, itu dibuat jelas aja sih kalau menurut saya. Misalkan saya mau jadi dosen nih, tahun pertama misalkan setelah lulus kuliah atau mungkin 2 tahun ya ketika menjalani kuliah itu teman-teman mau ngapain gitu ya. Misalkan publikasi, terus katakanlah publikasi Sinta 2 itu berapa misalkan, terus publikasi di jurnal internasional itu berapa. Hal-hal yang seperti itu menurut saya harus dicantumkan di personal statement atau mungkin di rencana studi ya, di rencana studi. Karena simpelnya gini sih, penyelenggara atau pihak seleksi ini itu kan butuh keyakinan ya, butuh keyakinan kepada kita gitu loh. Kalau misalkan kita itu orang-orang yang benar-benar siap gitu ya. Termasuk juga di
rencana tesis. Nah, itu jangan sampai teman-teman ketika kalau di ini tadi ada isi kontribusi ya, isi kontribusi terus ada rencana studi. Nah, ini berkaitan dengan tesis juga sih. Jadi jangan sampai teman-teman itu kayak belum ada topik tesis apapun gitu ya. Minimal mungkin abstraknya lah, abstrak gambarannya tesisnya nanti di bidang apa. Terus kenapa kamu mau memilih topik tesis itu gitu ya. Seperti itu harus disiapin, jangan sampai nggak ada. Kalau di rencana studi ini saya juga kemarin ini yang dalam negeri ya, nanti mungkin yang LN nanti bisa minta ke Mas Farhan juga. Kurang lebih kalau di sini sih mungkin yang butuh effort ya teman-teman ya. Rencana tesis tadi dia harus dimasukin, paling nggak minimal lah, ya minimal judulnya atau mungkin sekilas lah gambarannya tentang apa. Kenapa kalian teman-teman memilih topik tesis itu? Misalkan ini di sini saya memilih topik tesis tentang augmented reality misalnya gitu ya, augmented reality gitu ya, rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Nah, permasalahan apa yang sekiranya teman-teman ingin pecahkan gitu ya dengan tesis itu. Terus nanti kalau bisa dikaitkan dengan bidang studinya teman-teman. Misalkan saya jurusannya teknologi pendidikan gitu ya. Nah, topiknya kalau bisa dikaitkan dengan ini, dengan bidang studinya teman-teman. Saya kan fokusnya di bidang media pembelajaran ya teman-teman ya. Jadi topiknya kalau bisa beririsan dengan itu. Ataupun kalau misalkan ada topik yang judulnya atau mungkin sedikit berbeda, asalkan ada korelasinya yang nyambung, itu nggak masalah sih. Itu, oh ya, terus setelah itu, ini kalau bisa, ini kemarin saran sih yang saya terima, nanti teman-teman bisa lihat contohnya Farhan atau mungkin yang di dalam negeri. Yang paling penting ini SKS ini sih. Ini menurut saya kalau kita menunjukkan kalau kita itu orang-orang yang benar siap gitulah. Saya sampai niat sih sampai minta SKS kurikulumnya di kampus tujuan. Ya kalau misalkan teman-teman di websitenya kampus tujuan itu nggak ada, teman-teman bisa email ke ketua jurusannya gitu ya. Nanti pasti akan dikasih. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Sebenarnya ini sebagai rasionalisasi sih teman-teman. Rasionalisasi kenapa saya milih UNY gitu ya. Kenapa nggak di UNJ aja atau di UPI? UPI kan bagus gitu ya. Jadi jangan, ya betul tadi seperti yang disampaikan Farhan juga sih. Alasannya kita harus punya alasan yang kuat gitu ya. Jangan sampai yang nyambung lah kata Mas Fatih tadi. Nah, kenapa nggak milih di UPI gitu ya? UPI itu konsentrasinya kalau saya dulu ya, UPI itu konsentrasinya itu di bidang kurikulum. Nah, UNY itu di bidang media pembelajaran. Nah, pasti kan kayak LPDP itu kan kalau kita ngomong punya dasar atau landasan, punya bukti, itu kan lebih kuat gitu ya. Apa buktinya kalau UNJ itu fokusnya di media pembelajaran? Ya saya sampaikan saya pernah minta silabusnya, ada beberapa mata kuliah yang nantinya ketika saya kuliah itu akan menunjang skill dan kemampuan saya di bidang media pembelajaran ini ya. Ada topik misalkan di sini ada desain pembelajaran dan seterusnya, pengembangan media dan seterusnya. Jadi saya sampai nyari semester berapa mata kuliah itu dan berapa SKS, berapa jumlah SKS-nya itu ya. Itu menurut saya menunjukkan kita kalau siap teman-teman ya. Kadang kan mungkin ketika membuat narasi menurut saya boleh, cuman mungkin beberapa perlu disampaikan hal-hal penguat gitu ya, agar LPDP itu yakin teman-teman itu orang yang siap, yang visioner, yang intinya kan kadang S2 itu kan singkat ya teman-teman masanya ya, 2 tahun gitu ya. Dalam 2 tahun itu kalau misalkan teman-teman belum ada gambaran tesis, belum ada gambaran nanti penelitiannya seperti apa, belum lagi kan nanti di S2 juga kita dituntut, kalau di Indonesia itu kan kita harus nerbitin jurnal Sinta 2 ya minimal ya, sebagai syarat untuk lulus gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak prepare, LPDP juga nanti kurang yakin untuk mendanai kita gitu ya. Ini anak bener nggak kalau misalkan kita kasih beasiswa dia bisa lulus tepat waktu dan seterusnya gitu. Itu sih mungkin kalau dari saya Mas Wati. Ini sampai juga saya sudah mengkontak Prof Herman di UNY gitu ya, sampai seperti itu juga. Ini sih mungkin jawabannya itu. Ya mungkin itu saja Mas Wati yang. Oke, terima kasih. Di-share loh. Nah, oke, di-share nanti semoga bisa bermanfaat. Sama satu lagi nih, benar tadi. Jadi di wawancara itu memang
kalau zaman saya ada 3, jadi 2 akademisi. Saya nggak tahu sih kalau ternyata satunya orang LPDP, saya nggak tahu. Tapi yang jelas 1 psikolog. Waktu itu pertanyaan populer di zaman saya, karena LPDP itu baru tahun 2012, hampir sama seumuran dengan Bakti Nusa. Maka di awal-awal itu yang saya tahu sebenarnya LPDP dan Bakti Nusa itu sempat ada MOU waktu itu. Saya nggak tahu kelanjutannya ya. Jadi waktu itu award Bakti Nusa itu bisa dapat kayak apa ya, kayak mungkin kuota mungkin ya, meskipun masih ikut tes ya, karena hampir sama kok. Masuk Bakti Nusa kan juga tesnya ada ditanyain bahasa Inggris gitu kan, walaupun bahasa Inggris Malangan gitu. Ditanyain life plan gitu, karena di LPDP ditanyain lagi gitu kan. Dan waktu itu di tahun 2015 yang paling populer pertanyaan itu hampir mayoritas ditanyain gini, kamu kapan nikah? Sama, saya waktu itu belajar dari senior. Kebetulan senior saya itu lulusan Edinburgh juga kalau nggak salah. Itu ditanyain gitu. Dan pas saya wawancara ditanyain gitu juga. Akhirnya saya dapat kesimpulan, kenapa sih kok ditanyain nikah? Mungkin bagi sebagian orang nggak penting. Tetapi ini bagi LPDP penting banget untuk melihat seberapa serius seseorang itu dalam melihat life plan-nya. Nah, bisa kelakepan tuh Anton kalau ditanyain kapan nikah? Nah, gitu kan. Karena ini menjebak banget. Dan alhamdulillah gitu, karena saya sudah ada barrier ya, sudah tanya ke senior, saya nikah umur 25. Kenapa 25? Jadi pertanyaannya itu kayak langsung berurutan gitu. Kayak dia memang sudah nyiapin gitu. Dan alhamdulillah dengan sejujurnya, kan kelihatan nih kalau ini settingan atau enggak. Umur 25 karena saya pengen ikut Rasulullah gitu kan. Dan saya bilang waktu itu kan ditanyain kelebihan dan kekuranganmu apa. Kekurangan saya ini pelupa. Kamu kok nikah umur 25, jangan-jangan nanti kamu lupa sama istrimu gitu. Nah ya itu saya nikah itu biar ada yang mengingatkan. Saya bilang gitu. Ini life plan. Tapi mungkin bagi LPDP, anak ini serius. Tadi kalau Anton sempat nulis sampai tanya nanti yang akan jadi pembimbing tesisnya dan sebagainya, ini penting. Kalau Farhan sampai nyari ternyata masjidnya Edinburgh itu ada di depan kampus, ini kan luar biasa gitu kan. Nah silakan. Tunjukkan kalau serius Mas ya. Iya betul. Jadi sebenarnya bisa dipelajari kok gitu. Ayo bisa lah insya Allah teman-teman yang hadir di sini ya, ada yang sudah tes TOEFL itu ada Saninya sama Elmi nih kemarin. Saninya mau S3, Elmi mau S2 ya. Kita doakan nih lah ya sama-sama Bakti Nusa gitu. Nah, silakan langsung saja open mic monggo. Ya sampai jam 5 lah. Ini masih ada waktu 10 menit, silakan. Mau bertanya ke siapa? Untuk siapa? Monggo. Langsung. Ada? Bisa bertanya boleh tidak? Ya, boleh. Monggo, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ovan Gifari. Saya dari mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Brawijaya. Baru aja lulus bulan Juli kemarin, tanggal 28 baru yudisium. Saya ingin bertanya ya terkait kepada Kak Farhan khususnya, karena memang ketertarikannya sama seperti saya juga ingin melanjutkan studi saya S2 di UK juga, tepatnya di tempat kelahiran saya dulu di Birmingham. Saya ingin bertanya sih ke Kak Farhan, ini kan yang di masalah di requirement yang harus diperlukan sebagai bentuk kemampuan berbahasa Inggris, kan di situ di bukletnya ditulis bisa PTE, Academics atau TOEFL IBT atau IELTS kan. Nah dan dari Kak Farhan sendiri ini ngambil dari IELTS seperti itu. Nah yang sebenarnya saya masih bingung, yang kan saya coba juga untuk ngeriset di setiap kampus-kampus itu, sebenarnya mereka dari untuk international students itu mereka punya requirement sendiri gitu untuk standar minimal mereka seperti itu. Nah karena ditentukan kalau sama dari LPDP itu minimal 6,5 kayak gitu, tapi seperti yang saya lihat kalau di yang ada di accounting sama finance yang ada di Edinburgh sendiri itu dia harus 7 gitu minimalnya. Nah, itu sebenarnya itu bakal ngefek atau tidak ya Kak ya gitu, atau nanti sebenarnya pengaplikasiannya nanti setelah pada saat minta LOE gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Farhan jangan jawab, ya saya ngambil IELTS kayaknya dapat dikasih Bakti Nusa tes gratis gitu. Jangan ya. Karena nggak semua Bakti Nusa nih, nanti nggak enak. Si Anton itu kan juga dapat ADP tuh waktu itu di Pare.
Nah, silakan Mas Farhan. Kalau nggak salah Farhan dapat LOE dari Birmingham juga ya? Kalau nggak salah nih. Silakan. Ya kalau yang ketentuan bahasa tuh tergantung Mas kondisinya. Jadi LPDP kan sebenarnya nggak mensyaratkan LOA. Ketika submit LPDP dan dinyatakan lulus LPDP itu nggak harus wajib ya, nggak wajib ada LOA. Namun kalau misal case-nya kayak saya, misalkan apply di Mei sampai Juli, terus pengen langsung berangkat September, itu menurut saya harus nyari yang ketentuan bahasa Inggrisnya paling tinggi, yaitu Edinburgh harus 7. Kan kalau LPDP 6,5 kan. Kenapa seperti itu? Karena biar Edinburgh sudah masuk, ya LPDP sudah otomatis masuk, karena kan di atasnya. Kayak gitu. Jadi maksudnya biar sekalian aja gitu. Ataupun misalkan kan LPDP 6,5 kan dalam artian paling umum ya diterima di Inggris gitu. Ya udah cari mungkin kalau misalkan itu kampus lain aja yang enggak 7. Sebenarnya gini sih kalau soal English requirement, kalau misalkan 6,5, kalau misal kamu udah 6,5 terus di kampusnya 7 misalkan, itu sebenarnya bisa dinegosiasi. Namun hasilnya bakal lebih lama kayak gitu. Dan itu kayak tidak menghasilkan ketidakpastian yang mana kamu tuh dikejar-kejar waktu. Kalau misalkan kayak waktunya saya gitu loh, dari Mei tiba-tiba September langsung berangkat, itu kan singkat banget gitu. Tapi kalau misalkan belum punya LOA, misalkan masih belum IELTS 6,5, itu kan eligible buat LPDP misalkan. Ya udah kamu daftar LPDP dulu, nanti selama perjalanan misalkan berangkat tahun depan berikutnya kamu kejar IELTS-nya. Misalkan dapat 7,5 kalau misalkan pengen di Oxbridge gitu. Nah, itu bisa dikejar jadi nggak fleksibel aja tergantung situasi. Kalau misalkan kayak saya mending langsung memenuhi syarat di kampusnya aja gitu. Cukup Mas, nggak cerita tentang Birmingham. Tadi katanya pengen ke Birmingham. Gimana kemarin dapat LOE di Birmingham? Oh iya, jadi kemarin sih juga dapat MPA ya, Public Administration di Birmingham. Yang agak ribet tuh itu sih recommendation-nya karena kan saya udah ngirim beberapa kampus ya, LSE ya, Birmingham ya, terus York ya, itu pakai recommendation letter, reference letter lah. Nah itu kan perlu minta ke orang yang berbeda. Kenapa? Karena saya nggak mau ngerepotin satu orang doang gitu. Misalkan saya minta ke Prof Erani ke 5 kampus, ya dia juga males gitu. Kalau banyak banget gitu kan. Jadi cuma gara-gara beda doang. Tapi ternyata gini sih, di Birmingham kan ada reference letter. Kirain saya harus dosen kita gitu ya. Tapi ternyata dosen lain bisa yang akademik. Jadi kemarin itu saya nyantumin ada Bang Berli. Beliau panggilnya Bang Berli lah, dosen UI, Direktur Riset Indef. Beliau mau kan ngasih reference letter ke saya karena waktu itu kenalnya di HMI waktu itu pas LK2 gitu kan. Beliau bilang, "Oh, kalau bisa ke luar negeri, bilang saya kasih reference letter." Saya ingat itu tuh. Ya udah, saya minta ke beliau. Ternyata masih di-accept gitu loh sama Birmingham walaupun beda kampus dan ya sebenarnya nggak pernah diajarin gitu loh. Nggak pernah secara kami nggak pernah diajarin gitu sih. Oke, nanti mungkin di-share ya. Ini satu fakultas kan ya? Iya kan? Iya kan? Iya Pak, benar Pak. Oh. Beda angkatan atau sudah kenal nih Farhan? Enggak. Angkatan berapa? Angkatan 2017 kalau saya. 17. Di bawahnya Beda Pak. setahun. Ya. Oke, ya. Bismillah. Semoga bisa ya. Cukup pertanyaannya terjawab? Cukup Pak, terjawab. Jadi emang sebenarnya lihat requirement-nya berapa dari kampusnya gitu kayak baru nanti bagus sekalian ngambil tinggi biar kondisionalnya lebih bagus. Iya betul. Enak ngambil grade yang tinggi kan? Nanti biar bisa selanjutnya. Lu berarti Farhan ini September besok berangkat nih? Iya, insya Allah tanggal 9 Mas. Insya Allah. Sudah tinggal sebulan nih. Iya. Yang lain-lain udah semua? Ke Bisa. kedutaan dan sebagainya? Bisa. Oh. Belum keluar visanya. Bukan visa on arrival? Apa? Visa kedatangan di sana enggak? Enggak. Dari sini ya? Dari sini. Oke, ya wes bismillah. 10 bulan kan? Iya, normalnya Juni-Juli udah balik lagi. Iyalah, jangan lama-lama. Kalau mau lama lanjut PhD ya. Di sana. Amin, ya. Boleh. PhD-nya di UCL tapi jangan di Edinburgh lagi ya. Ivy League lah ya atau Amin. Stanford ya dan kawan-kawan. Oke. Kita kasih kesempatan untuk yang lain, monggo. Masih ada lagi yang mau bertanya? Perwakilan Bakti Nusa dan Yulid. Nah, ini yang
tanya malah non Bakti Nusa nih. Halo? Ada? Silahkan. Memang kayaknya harus ada sesi khusus nih, sesi tips trik mencari LOE. Wah. Memang susah gitu. Nggak bayar ya nyari LOE ya? Ada yang bayar, ada yang enggak, Mas. Saya kemarin nyoba buka Stanford itu, GD sih, Juris Doktor itu $88. Daftarnya aja tuh. Ih, 1 juta kalau lolos gitu kan. Ada lagi? Monggo silakan. Masa saya sebut satu-satu yang dari Bakti Nusa atau Yulit atau dari yang lain, monggo. Silakan. Bertanya ke Mas Anton mungkin gimana caranya gitu. Karena memang sudah beda banget ya dari zaman saya tesnya itu. Dinamis terus, bisa jadi tahun depan berubah lagi tesnya. Nggak ada, cukup? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih waktunya. Mau tanya ke Mas Farhan ya. Tentang personal statement tadi, ini kan Farhan pakai LOE ya? Iya. Nah, kalau misalkan nggak pakai LOE, kita belum ada LOE, terus kira-kira poin yang tentang exclusive value of chosen campus itu opsinya gimana gitu kan? Maksudnya kita belum punya LOE, jadi belum ada kampus pasti yang kita tuju gitu, atau bisa menyebutkan kampus pilihan. Terima kasih. Oke. Ya, dikira-kira sih kalau saya yang jawab. Gimana, Mas Farhan? Iya, bener Mas. Maksudnya jelasin aja yang paling memungkinkan lah. Yang kita pengen ya, misalkan yang Mbak Elmi pengen ke Unimelb atau Sydney gitu ya. Elmi ini katanya mau ke Aussie. Amin. Gitu ya. Nah, misalkan kalau pengen ke sana ya dikira-kira saja. Unimelb itu di Melbourne, terus ini ada kanguru gitu kan ya. Misalkan ya. Jadi tapi benar sih katanya Anton tadi, jadi harus kayak dikepoin ya. Jadi Anton tadi kayaknya belum dapat kampus kalau ceritanya Anton ya. Saya nggak tahu. Kalau saya dulu juga belum dapat kampus. Jadi ceritanya kita ngarang seolah-olah kita memang nanti diterima di kampus itu. Gitu. Nah, kalau ternyata kita dapat LPDP, belum dapat LOE, belum dapat kampus, tapi sudah keluar nih misalkan ini disetujui di kampus ini, dan ternyata kita nggak dapat di kampus itu, sependek pengetahuan saya itu bisa berubah kok. Ya, bahkan di zaman saya itu dalam negeri belum PK kan setahun tuh waktu itu, jadi nggak boleh kuliah dulu. Itu pindah keluar itu, karena di dalam negeri nggak keterima, dia malah dapatnya di luar dan boleh. Boleh waktu itu ya, tapi saya nggak tahu kalau sekarang. Kayak sekarang agak susah kalau dalam keluar atau luar ke dalam. Mungkin yang boleh yang apple to apple. Jadi itu nanti masih boleh didiskusikan. Gitu Mas Farhan ya, benar ya? Betul Mas, betul. Oke. Ada lagi? Monggo, 1 orang lagi. Tanya. Ada? Masuk, Afan. Oke, silakan. Saya mau tanya itu yang tadi kan diterima untuk skema yang dalam negeri, Pak. Tapi ternyata bisa keluar. Itu kan saya itu kemarin juga, saya udah daftar ini untuk yang gelombang ini untuk wawancara besok. Tapi saya itu kemarin ngobrol sama teman saya yang mau ke wawancara yang untuk luar negeri, terus dia bilang, loh kamu kok malah daftar yang dalam negeri gitu kan. Terus ya agak dipaidu gitu sama teman saya, soalnya saya juga kurang gudeg juga. Kemarin saya takutnya itu kalau pas persiapan bahasa nanti takut belum turun itu uang ya, ternyata itu nanti sudah turun gitu. Saya takut nggak punya penghasilan gitu kan. Terus kalau misalkan itu ternyata saya nanti minta pindah ke luar negeri, apakah bisa itu? Ya, gimana Mas Farhan? Kalau pengalaman di batch 1 kemarin ada enggak teman-teman? Sudah masuk WA grupnya enggak Mas Farhan? Ya, sudah masuk. Nah, ini saya ada cerita unik nih Mas. Jadi, ini bukan ngapa-ngapanya, tapi gini, sejujurnya ya,
ternyata LPDP ini pinter banget, asli pinter banget Mas. Kenapa Mas? Karena dia itu naruh orang yang sangar di bidang beasiswa Mas. Ibu-ibu. Iya. Nanti kalau teman-teman pasti tahu lah siapa. Bu Ratna ya? Bu Ratna. Konteknya yang Suri. serius ya nggak bohong Mas. Ratna Prabandari. Nah itu bener Mas. Itu makanya saya bilang LPDP ini pinter banget buat naruh Dari orang. zaman saya itu Mas. Oh Mas. Nggak pindah-pindah. Direkturnya LPDP itu sudah ganti terus padahal. Coba diceritakan. Beliau pas pada bilang, Bu, boleh nggak Bu ya saya mengundurkan diri? Ada Bu, boleh nggak ya saya pindah ke luar negeri? Nggak boleh, harus itu. Udah urusan kamu. Buset. Orang-orang pada diem Mas. Nggak dikasih ampun sama ibunya. Jadi itulah mungkin bisa jadi gambaran. Oh iya. Oke. Dulu zaman saya masih boleh Mas. Dan sama. Bu Ratna juga dulu yang nge-handle gitu. Kita manggilnya Ibu Suri. Iya kan? Karena lebih kejam daripada Ibu Tiri. Orangnya kalau ngomong 1-2 gitu doang gitu. Betul. Enggak gitu. Tapi kalau boleh, ya boleh, berangkat, sok gitu kan. Kayak orang Jawa Baratan gitu ya, orang Jakartaan gitu kan modelnya. Itu Sama kalau zaman kayak- saya tahun 2015 dulu boleh sih. Tapi kalau sekarang nggak boleh berarti nggak boleh. Ya, strict banget Mas, Agung Mas. Kayaknya Tapi memang saya- tegas ya. Iya, dia lagi capek Mas. Lagi capek menghadapi wardi beasiswa yang banyak berubahnya kata dia, nggak konsisten gitu. Iya, Berat gitu. betul sih. Karena rusak, karena satu nila rusak susu sebelahnya kan. Kalau kemarin teman-teman mengikuti ya, salah satu yang nggak balik ke Indonesia, Veronica Koman itu kan juga alumni LPDP. Iya. Walaupun itu alumni LPDP, walaupun Iya. ya ada Tasya Kamila, Gita Gutawa, Maudi Ayunda, itu juga alumni LPDP gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi dari satu mungkin citra kan, ini terkait citra. Jadi kalau nggak boleh ya nggak bisa, sepertinya nggak bisa. Ya ini memang rezeki lah, nggak apa-apa. Walaupun di dalam negeri nanti bisa kok ikut apalah kayak sandwich atau short course gitu ya ke luar. Tetap diperjuangkan aja kalau walaupun di dalam worth it lah. Saya waktu S2 itu bisa saving gede sampai bisa DP rumah. Saya ingat waktu itu. Jadi uangnya saya tabung, saya buat DP rumah saat menikah. Gede ya? Pantes. Ya, kalau curhat-curhat aja ini boleh banget ya Pak. Oh boleh, silakan. Ini saya kan juga sudah keterima gitu di Taiwan gitu, tapi sayangnya kampusnya itu nggak masuk list gitu yang untuk yang afirmasi gitu kan. Terus ya udah saya kalau mau daftar luar negeri, saya itu juga bingung gitu, takut kalau LO-nya nanti harus bayar dulu atau cari LO bayar dulu gitu kan, nggak ada dana gitu kan. Ya udah saya mending dalam negeri aja dulu lah, tak turunin grade-nya gitu biar gini Mas, kemarin saya sampaikan gini juga ke Mas Farhan. Jadi kebetulan sebelum tes itu kita sempat ngobrol ya sama Mas Farhan, H-1 kalau nggak salah itu, doakan ya Mas, Mbak gitu ya, Bismillah. Jadi fase wawancara itu fase krusial Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Maka mohon disampaikan segala-galanya. Kejujuran Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak dalam fase wawancara itu adalah penentu nanti di-approve ke mana. Saya memang bukan reviewer LPDP, tapi based on sharing dengan mungkin sudah ribuan awardee ya yang saya ketemu gitu ya. Saya sekarang juga tergabung di Mata Garuda, alumninya LPDP. Nah, itu di situ lebih krusial memang diwawancara dijelaskan. Jadi memang kalau sudah dapat LOE dan sebagainya, nanti mungkin bisa dikomunikasikan. Ya enggak apa-apa, namanya komunikasi. Toh final decision memang ada di LPDP, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena ini in case ya memang. Jadi ada LOE di kampus keren, tapi ternyata kok nggak ada di listnya gitu. Wallahu a'lam, bisa jadi mungkin memang pernah ada kasus atau mungkin ya kita nggak tahu lah, karena jelas pilihan LPDP kan sudah dilalui dengan proses yang sangat cermat untuk memilih kampus mitra atau partner itu gitu. Jadi nanti disampaikan aja kalau fase wawancara. Wawancaranya tanggal berapa? tanggal 13 ini. Ya, oke, nanti ya, itu bisa kan dibantu sama Jumatan teman-teman. gitu ya Mas, Gimana? deket Jumatan gitu, itu nanti biasanya sok molor-molor ke gimana ya, aku takut nanti pas ada Jumat. On time kayaknya ya kalau LPDP ya. On time ya. Oh, ya. Jadi
selalu on time, selalu on schedule kok. Enggak, saya dulu juga waktu Jumat dan begitu Jumatan mereka break betul dan nggak ada kemudian mendolimi, bahkan waktu sholat pun break. Saya ingat waktu itu adzan asar, jadi di PKN itu di gedung aulanya tahun 2015 itu, saya juga hari Jumat Mas, setelah asar itu saya derdek nih, ini jangan-jangan nggak boleh sholat asar nih, ternyata sholat asar dulu dan saya baru masuk sekitar jam 4-an gitu untuk Kasih snack juga Mas, zaman Apa? saya. Dikasih snack. Oh iya, Suruh sholat kasih snack. kalau luring Mas, tapi kalau daring masa dikirim ke rumah. GoFood. Ini duit negara, mending untuk beasiswa, jangan untuk snack-snack aja ya. Iya, gitu. Saya mohon maaf teman-teman, ini sudah jam 5 lebih 8 menit ya. Semangat ya Mas ya. Nanti kalau boleh itu Mas Anton, mungkin karena dalam negeri ya, bisa di-share nomornya ke chat biar kalau boleh. Nanti mungkin atau bahkan ada grupnya persiapan pendampingan LPDP gitu ya. Nah, nanti biar bermanfaat. Pada intinya kami berkomitmen bahwa apa yang kami lakukan semata-mata hanya ingin mendapatkan ridhonya, mendatangkan kebermanfaatan gitu. Jadi terima kasih para narasumber yang sangat keren, jomblo visabilillah semua ini. Nah, kita doakan semoga pasca kampus atau ya sambil jalan nikah juga enggak apa-apa. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir ya. Nah, kayaknya banyak juga yang dari non Bakti Nusa dan Yulit. Semoga bermanfaat sharingnya dan semoga mendatangkan kesuksesan serupa bahkan lebih ya. Kami insya Allah di sini sudah merasakan semua manfaat dari LPDP dan kami kembali mengabdi. Saya pun juga kembali mengabdi. Kita akhiri sesi sore hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo boleh. Dokumentasi dulu Mas. Oh, dokumentasi siapa sing dokumentasi? Gak ngerti aku. Gak jago aku lek foto-foto. Piye iki? Setan.